Yang dimana di situ tuh ada yang namanya divisi pendidikan, Hmm. ada divisi sosial lingkungan di daerah-daerah yang mohon maaf ya 3T, bahkan budaya-budaya di sana pun berbeda ya. Pokoknya kalau kalian di sini ya harus ikut kami gitu, bukan partai. Bukan partai. Hai Sobat-Sobat Netizen, kembali lagi nih di podcast Sapanisia, ruang kolaborasi bagi kita berbagi cerita, inspirasi, dan pastinya aksi nyata. Gimana nih kabar Sobat Sapanisia di luar sana? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Kembali lagi dengan aku Ira yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, di episode podcast kali ini kita akan membahas satu semangat yang tak pernah padam, yakni relawan. Bicara tentang relawan, pastinya kita sudah mengenal ya sosok-sosok yang tidak hanya turun tangan membantu, tetapi juga menginspirasi bagi lingkungan sekitar. Dan hari ini kita sangat beruntung karena kita kedatangan narasumber yang merupakan sosok yang tidak hanya aktif sebagai relawan, tetapi beliau juga selalu bertumbuh dan berdampak bagi lingkungan di sekitarnya. Beliau, narasumbernya adalah beliau juga seorang founder dari Amtara, yakni yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan dan pengembangan masyarakat. Kalian pasti sudah penasaran kan siapa narasumber kita hari ini? Mari kita sapa bersama, Mas Bayu. Halo. Terima kasih Mas Bayu sudah hadir di podcast Sapanisia. Siap, Gimana terima kabarnya? kasih juga. Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya juga? Puji Tuhan baik Mas Bayu. Oke. Mas Bayu bisa tolong sapa Sobat Sapanizen yang di luar Oke. sana. Halo, Safa netizen. Sapanizen. Oke. Halo, Safa netizen. Gitu ya? Sapanizen. Oh, Safa netizen. Iya, Oke. betul. Halo. Mas Bayu, apa nih Mas kesibukan terakhir Mas Bayu ini akhir-akhir ini? Kesibukan terakhir apa ya? Mungkin baru-baru kemarin-kemarin sibuk ini sih. Ribet, bukan gak ribet ya. Baru mengurusi kelahiran anak juga dari istri. Jadi sekarang bolak-balik nih Tasik Solo ini. Selamat ya Mas atas kelahiran anaknya. Mas Bayu, ini kan kita mau bahas tentang relawan nih ya Mas. Mungkin bagi Mas Bayu apa sih Mas yang langsung terlintas di pikiran ketika mendengar kata relawan itu Mas Bayu? Mendengar kata relawan ya. Relawan kalau menurut saya itu salah seorang ya, atau saya menyebutnya itu tuh bisa salah satu orang yang mulia juga. Kenapa? Karena kan dari kata relawan itu tuh dia ya, atau sebagai individunya, atau seseorang itu tuh meluangkan waktu, tenaga, atau skill, dan bahkan itu tanpa dibayar juga. Atau bisa jadi dia mengeluarkan juga uangnya, secara materinya juga, untuk kegiatan sosial yang diadakannya itu. Itu yang dikatakan relawan, karena sukarelawan jadi dia orang yang sukarela gitu, memberikan salah satunya tadi ya tenaga, mungkin pikiran dan lain-lainnya juga itu. Iya, berarti relawan tuh bisa disimpulkan orang yang rela ya Kak ya, memberikan waktu, tenaga, uang, materi ya untuk orang lain agar berdampak bagi orang lain juga. Ya, betul. Mungkin dari perjalanannya Mas Bayu akhirnya tergerak nih, bisa merelakan waktunya, bisa merelakan materi dan lain sebagainya untuk teman-teman yang lain. Itu gimana Mas? Bisa diceritakan ke sobat-sobat Sapanizen di luar sana? Oke, baik. Mungkin di tahun 2021 ya, aku pertama kali ikut volunteer tuh ya di 2021 pas waktu mahasiswa. Karena mungkin ini ya, dari mulai saya SMP, SMA, itu sering aktif kegiatan, mungkin dikatakan eskul lah. Saya waktu SMP ikut kegiatan PMR, tahu ya PMR ya? Palang Merah Remaja, lalu PKS juga, tahu nggak PKS? Bukan partai, bukan partai. Itu patroli keamanan sekolah. Itu yang diadakan biasanya dari Polres. Kebetulan saya kan dari Kuningan, jadi ada sebuah namanya eskulnya itu patroli keamanan sekolah. Itu yang di SMP-nya itu. Kalau di SMA-nya namanya itu Poljar, polisi pelajar. Itu kalau itu di daerah Kuningan ya, di daerahku itu. PMR, PKS, OSIS, terus pramuka, dan lanjut SMA saya ikut kegiatan juga OSIS dan pramuka juga, dan maju lagi kuliah saya ikut kegiatan himpunan juga pada waktu itu. Namun pas waktu masa kuliah tuh
saya rasa kalau hanya kegiatan himpunan tuh kayaknya masih kurang deh. Kalau kelihat dari belakang kan saya lebih aktif gitu dari sekolah-sekolah. Makanya saya mencari mungkin seperti program-program ada volunteer, mungkin baik itu event atau sosial dan lain-lain. Dan pertama kali mungkin saya ikut itu tuh ada di event yang di Pangandaran itu. Jadi cek di sosmed itu karena waktu itu memang COVID juga ya. Iya. Apalagi sempat COVID kan terbatas. pertama kan, wah ini gak bisa kemana-mana nih dalam 1 tahun kan, Iya. 2020 tuh. Wah kayaknya aku mau aktivitas apa gitu, karena udah mulai bosan juga kalau melalui baik apa sosmed ya, atau karena kan kita main HP, main laptop atau apalagi coba kegiatannya kan. Dan Iya, berhubungan benar. pas waktu 2021 memang ada kelonggaran dari pemerintah itu yang PSBB yang dimana boleh keluar kota tapi harus digenos dulu. Kayak naik kereta juga harus digenos dulu kan, dicolok-colok Iya, gitu di-swab tuh. gitu ya. Nah, di swab dan lain-lain. Nah, akhirnya ada yang memberanikan itu salah satu NGO ya istilahnya atau non government organization, yayasan, sebuah yayasan kayak gitu. Itu membuka rekrutmen volunteer atau relawan di desa, saya lupa nama desanya, namun itu di Pangandaran, masih di Jawa Barat waktu itu. Ya udah, saya daftar dan mengikuti alur-alur kegiatannya itu, dan itu memang berbayar juga. Karena itu berbayar untuk mengakomodir mungkin transportasi, makan, penginapan dan lain-lain, dan saya rasa itu ya is oke lah ya kan. Karena namanya juga relawan dan itu kita rela berkorban juga. Jadi istilahnya seperti mungkin teman-teman kalau masih bingung kegiatan ngapainnya ya, waktu itu tuh seperti KKN mini lah. Oh, jadi bikin Gitu. project-project juga Ya, Mas betul, seperti KKN mini. Yang dimana di situ tuh ada yang namanya divisi pendidikan, ada divisi sosial lingkungan, pariwisata, dan kesehatan juga. Yang dimana itu tuh bukan hanya mahasiswa aja, siswa pun ada, mahasiswa, guru, dokter pun ada, bahkan dosen pun ada yang mengikuti itu. Jadi berbagai elemen juga yang mengikuti di sana. Jadi yang membedakannya mungkin ini seperti KKN tapi mini, namun orangnya itu apa ya? dari Umum, dari lingkup segala dari manapun. semua usia Ya juga betul. pendidikan juga. Betul. Jadi bahkan saya rasa ikuti seperti itu tuh wah, jadi bisa belajar nih dari berbagai latar belakang orang-orang juga di situ. Makanya dari situ mungkin setelah kegiatan itu terbentuknya lah ini yang namanya Amtara ini. Jadi setelah saya ikuti kegiatan ini dan teman-teman di satu divisi itu tuh kayaknya kita bisa nih bikin ya yayasan seperti ini, dan kita membuka juga open recruitment untuk relawan dan penyelenggaranya kita sendiri gitu. Jadi kita bisa mengatur jadwal kita sesuka kita karena mungkin teman-teman juga untuk sekarang ya udah pada bekerja juga. Makanya itu kenapa kita buka Amtara ini, karena memang dari itu kita tuh satu visi, satu misi ya kan, dan mungkin satu hobi juga. Jadi sebagai Amtara ini tuh buat kami tuh sebagai healingnya kita gitu. Kalau Amtara sendiri Mas, mungkin bisa diceritakan Amtara itu sebenarnya apa sih Mas? Fokusnya tuh kemana? Baik. Project-projectnya gitu. Amtara itu sebenarnya singkatan ya. Jadi Amtara itu Abdi Muda Nusantara. Abdi Muda Ya Nusantara. itu didirikan atau dibuat itu pada tahun 2021. Setelah kami ikut volunteeran pas waktu di Pangandaran itu. Kita bentuk tuh namanya Abdi Muda Nusantara. Cuman mungkin perjalanan awalnya ya kan ya. Ini. Kami sebenarnya Amtara tuh vakum 1 tahun. Pas waktu 2021 kita buat, cuman buatnya karena masih belum berani ya dan masih minim juga pengalaman nih kegiatan pertama kita mau kemana ya gitu, mau di mana gitu tempatnya, dan saya rasa waktu itu ya udah kita mungkin online aja dulu, kayak membuat webinar, live di Instagram dan lain-lain, seperti ya ngobrol-ngobrol berbincang-bincang aja terkait relawan. Awalnya itu pada tahun 2021 tuh. Namun sering berjalannya waktu karena kita berbeda daerah juga. Saya waktu itu mungkin di Semarang, temanku ada yang di Ngawi, ada juga yang di Surabaya, ada yang di Jogja, dan satu lagi ada yang udah keterima PNS di daerah Sumatera. Gimana coba? Ya makanya. Jadi kita tuh berbagai macam daerah, nggak ada yang di satu daerah. Jadi kami komunikasi itu by ya online aja.
WA gitu. Kayaknya pas awal-awal tuh kita hanya kegiatannya itu live Instagram, webinar-webinar terkait sukarelawan itu, atau relawan atau volunteeran. Nah, mungkin hanya ceritanya ya nih, pas 2021, mungkin hanya webinar-webinar, paling kalau nggak salah itu hanya beberapa bulan aja, setelah itu vakum kita. Udah hening aja itu tuh, nggak ada kegiatan-kegiatan lain, karena memang ada kesibukannya masing-masing. Dan mungkin mulainya tergerak itu pas tahun 2022, dan kebetulan waktu itu aku ikut volunteer atau relawan lagi ya, di tempat yang lain, penyelenggara yang lain atau NGO yang lain. Waktu itu aku ngikut di Pulau Sulawesi Selatan, di pulau apa tuh di bawahnya Sulawesi itu, aku lupa. Oh, Selayar. Di Pulau Selayar. Di situ aku ikut kegiatan 2 minggu udah perjalanan ya ke sana naik kapal pelni, dan setelah pulang dari sana tuh saya berpikir ya kan, nih kenapa ya kita nggak bikin aja sendiri gitu ya kan, karena kan kita udah punya wadahnya juga nih Amtara, ketimbang mungkin aku atau pribadi yang lain ya ikut-ikut NGO lain atau apa, ya udah Amtara itu kita dibangunkan lagi gitu, karena udah vakum waktu itu tuh. Jadi terinspirasi lagi ya terinspirasi lagi. Berkorban lagi. Betul. Jadi udah kita adakan rapat lagi, sok kita gimana nih, langsung rancang nih RAB-nya, terus rancangannya, grand design-nya gimana. Dan pada akhirnya pas waktu 2022 kita kegiatan pertama yaitu di Karimun Jawa. Tuh, ya, yang terdekat aja dulu nih, masih di Pulau Jawa ya, yaitu Karimun Jawa. Ya udah cari informasi, survei dan lain, dan alhamdulillah aku lupa ya bulan apa waktu itu, intinya itu kegiatan pertama kita di Karimun Jawa yang di tahun 2022. Iya, saya waktu itu masih mahasiswa, mungkin semester 6 kali ya atau 5, saya lupa gitu. Kebetulan karena saya di Semarang ya kan. Dan kalau ke Karimun Jawa mungkin basisnya lebih terdekat kayak pelabuhan Semarang atau enggak Jepara. Berarti aku dong yang harus mengkomunikasikannya terkait hal-hal transportasi dan lain itu. Dan waktu itu memang berangkat dari Semarang pulang ke Jepara. Itu udah mulai open recruitment atau cuma founder-foundernya saja, Mas? Itu udah mulai open recruitment. Itu kalau Mas Bayu ingat itu sekitar berapa orang yang ikut ke Karimun Jawa itu? Pokoknya sebelum kita open recruitment kita survei dulu di Karimun Jawa. Setelah survei kita buka open recruitment, dan alhamdulillah pada waktu itu ya sekitar 20-an lebih. 20. Ya, yang ikut kegiatan di Amtara. Kalau nggak salah ya. Pokoknya di bawah 30-an ya, sekitar segitu, 20-30. Itu terbagi dalam beberapa divisi, Mas? Ya, betul. Ada divisi pendidikan. Ada divisi kesehatan. Oh, kesehatan yang biasanya kayak ngecek up kesehatan. Ya, medical check up dan gitu. Terus sosial lingkungan dan ekopariwisata. Berarti ada juga 4. Mempromosikan wisata-wisata di ya, situ. Betul. Ada proyeknya juga ya? Iya, ada proyek kami di situ tuh. Mungkin bagi teman-teman yang kepo nih, kegiatan apa itu bisa cek aja YouTube kami Abdi Muda Nusantara atau di Instagramnya amtara.id. Itu udah terekap lah terkait kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana juga. Dan saya juga sempat ngecek nih, Mas, sempat tertarik juga. Itu ada di Instagram tuh ada namanya Esa sama Isa. Nah, itu perbedaannya apa sih? Ya, oke. Esa dan Isa ya. Nah, kegiatan pertama itu kami namakan Esa, yaitu Ekspedisi Sang Abdi. Ekspedisi Sang Abdi. Yang dimana kita kegiatannya bervolunteernya itu tuh lebih dari 1 minggu atau 1 minggu. Dan itu belum dengan perjalanannya juga dalam waktu 1 minggu tuh. Nah, itu yang membedakan Esa, Ekspedisi Sang Abdi. Namun kalau Isa, ternyata beberapa ya, mungkin para followers atau alumni itu ada yang nanyakan atau request gitu, Kak, bikinin dong kegiatan Esa tapi yang singkat gitu. Karena kan kami sebagai mungkin pekerja ya, yang Senin sampai Jumat itu bekerja, tapi weekend itu tuh mungkin pengen kegiatan. Cuman kalau ikuti yang Esa pasti gak bisa dong, karena waktunya aja kan seminggu 2 minggu itu. Perjalanannya ada perjalanan juga dan lain. Masa saya harus cuti atau resign gitu kan, gak mungkin ya. Ya udah, terlahirnya Isa itu tuh, kegiatan Isa, karena beberapa orang yang request itu.
Jadi ISA itu inspirasi sang abdi, yang dimana kegiatannya itu hanya weekend aja. Jadi diperuntukkan untuk orang yang kebanyakan sih pekerja itu tuh. Pekerja dan mahasiswa dan lain-lain. Yang dimana mungkin Senin sampai Jumat itu gak bisa, ya udah ikut yang ISA. Yang hanya itu volunteernya Sabtu dan Minggu. Yang dimana kalau ISA itu hanya fokus di satu divisi, yaitu pendidikan. Pendidikan. Ya gitu. Berarti itu kalau ISA-nya sendiri itu udah di mana saja Mas? Di sekolah-sekolah atau? Oke. Kalau ISA kita bagikan ya 2 program ini, ESA dan ISA ya. Kalau ESA memang visi dan misinya itu kita diperuntukkan untuk di luar Pulau Jawa. Karena waktunya juga kan spare waktu kan jauh juga ya. Jadi kita kalau ESA itu di luar Jawa, di daerah-daerah yang mohon maaf ya 3T. 3T Apa ya? Aku lupa ya. Pokoknya 3T itu. Oh, ya. Yang dimana diakses, mohon maaf juga akses seperti mungkin jaringan, sinyal, masih sulit ya Mas? sulit ya kan, transportasi juga jarang ke sana. Nah itu kami kegiatan ke sana, daerah-daerah di luar Pulau Jawa, dan itu pun sebenarnya kita bukan mengajari ya, bahkan kita ke sana tuh malah banyak ilmu juga yang didapat gitu. Jadi sebenarnya hanya sharing berbagi aja gitu ke sana. Jadi bukan mengajari desanya harus ini, kita nggak bisa kayak gitu tuh, itu harusnya pemerintah kalau itu. Tapi pernah nggak sih Mas nemu yang mungkin desanya tuh kekurangan air bersih atau apa gitu, di proyek Amtara sendiri sudah pernah menangani itu? Kalau air bersih sih alhamdulillah waktu di tangannya sih bersih ya. Mungkin kalau di pesisir pantai ya daerahnya itu airnya lebih ke payau sih. Payau. Jadi airnya itu agak asin-asin karena memang lokasi geografisnya begitu ya. Alhamdulillahnya kalau air sih waktu itu memang nggak kesusahan. Yang paling kesusahan sih memang listrik. Listrik. Kebanyakan listrik sama sinyal. Kami itu tuh. Listrik sinyal itu hampir, mungkin listrik tuh nggak 24 jam. Jadi listrik ada tuh hanya di jam maghrib sampai jam 12. Dan itu pun pakai genset. Setelah itu udah tanpa listrik kita. Berarti kayak penerangannya pun kayak pakai lampu teplok-teplok gitu Mas? Ya kayak gitu. Penerangannya. Jadi pakai lilin gitu ya Mas? Ya ada juga kayak gitu lilin. Jadi memang listrik tuh benar-benar nggak ada. Mungkin PLN-nya belum ke sana kali ya atau gimana gitu. Karena memang pas waktu itu beberapa ya, salah satunya di Labuan Bajo. Ya. Kita bervolunteer di sana dan memang tiang-tiang listrik PLN pun itu belum ada. Waktu itu ya. Kayaknya kalau sekarang alhamdulillah udah ada. Itu di tahun berapa Mas? Tahun 2023. 2023. Itu yang ke Labuan Bajo. Padahal Labuan Bajo juga terkenal dengan wisatanya yang sangat indah ya Mas ya. Tapi sayangnya listriknya belum sampai malam juga udah terputus ya Mas ya. Ya gitu. Jadi kehidupan tanpa listrik, tanpa sinyal, pokoknya gak pakai HP. Jadi kita malah itu bagus untuk program. Jadi lebih fokus kita untuk programnya. Jadi seru, bisa merasakan juga kehidupan yang di sana juga. Bahkan budaya-budaya di sana pun berbeda ya. Jadi kami banyak belajar sebenarnya budaya-budaya sana. Lalu momen apa sih Mas yang sampai saat ini tuh membekas di hatinya Mas Bayu yang mungkin kalau ada waktu saya ingin nih ke sana lagi gitu? Momen ya. Kalau momen sih di setiap ESA atau ISA semua ada momennya ya. Kalau misalkan diambil salah satu momen yang mungkin teringat terus ya. Menurut saya itu di Labuan Bajo. Yang Labuan Bajo tadi. Karena saya ketemu istri di sana. Itu di Labuan Bajo. Awal mula perjalanan kehidupan. Ya, jadi kami ketemu dengan istri itu di sana. Jadi saya waktu itu sebagai panitia ya, penyelenggara, dan istri itu sebagai delegasi ya. Delegasi dari Labuan Bajo sendiri. Ya betul. Jadi mungkin karena memang satu visi dan misi, sering kehidupan juga kan lebih pokoknya ini kayaknya klop nih gitu. Sejalan ya Mas. Jalan sama gitu. Ini prinsipnya gitu. Jadi waktu 2023 kita ketemu, terus 2024 saya memberanikan langsung ngelamar ke rumahnya waktu itu. Benar-benar gentle nih. Jadi berawal dari volunteer malah menjalin hubungan yang lebih serius menuju pernikahan. Itu sih mungkin momen yang sangat diingat ya. Sebenarnya momen yang lain juga banyak, cuman mungkin yang lebih diingat dan itu terkesan ya itu sih di Labuan Bajo.
Setelah itu Tepatnya di Desa Warloka itu di namanya. Sawaloka. Ya. Setelah itu ada volunteer bersama atau Ada lagi ada lagi di mana Mas? kegiatan volunteer bersama dengan istri ya, Iya, berarti kan setelah itu tuh kita geser ke Sumbawa. Sumbawa. Dari Labuan Bajo berarti agak mundur lagi tuh di Sumbawa. Itu kita ikut kegiatan juga di Sumbawa, terus ikut kegiatan lagi di Lombok setelah beberapa bulan-bulannya lagi. Nah, mungkin ini ya yang kaos ini nih ikonik ini antara ekspedisi Sang Abdi yang ke-8. Ini tuh kelihatan gak ya? Ini yang Wakatobi. Oh, Ini yang Wakatobi. Kebetulan ini jadi momen ingat juga. H-2 kami gagal berangkat ke Wakatobi. karena apa itu Mas? Karena ternyata istri itu hamil. Alhamdulillah dikaruniai anak. Jadi H-2 nih, kami tiket kan udah beli ya kan. Beli dan lain-lain. H-2 pokoknya tinggal berangkat ini. Tapi H-2 ternyata istri cek ke dokter karena kayak ngerasa kayaknya ada sesuatu deh gitu ya kan. Ya alhamdulillahnya dikaruniai. Tidak ada feeling ya Mas Ya, anak. Jadi ya udah kita cancel aja, jangan berangkat, takut resiko juga. Lagi perjalanan jauh ke Wakatobi. Perjalanan aja itu hampir 3 hari kita dari Surabaya. Terus akhirnya yang menghandle karena Mas Bayu dan istri tidak jadi itu yang menghandle tuh Yang siapa? menghandle itu ada salah satunya Mas Yudi situ. Oh, Mas Yudi. Yaitu salah satu founder juga, dan kami bukan hanya satu orang aja, jadi ada beberapa fasilitator juga. Dan di setiap divisi pun ada fasilitator, setidaknya ada satu fasilitator. Dan seperti pendidikan ya, kami itu memang bisa dibilang profesional juga fasilitatornya. Bahkan itu ada ya guru, dosen juga, atau mahasiswa yang udah sering juga mengikuti kegiatan-kegiatan kami. Dan kesehatan pun kami pasti ada dokter juga. Karena nggak sembarangan dong kan kalau mau medical check up gitu. Iya, Jadi betul. memang di setiap divisi itu ada pakarnya masing-masing. Kami tuh begitu. Makanya volunteer. Mengapa volunteer yang kami atau di Amtara ini bisa disebut samalah seperti KKN. Tapi yang membedakannya latar belakangannya, orangnya. Kalau mungkin KKN paling satu universitas ya. Iya. Universitas. Itu aja paling beda fakultas ya kan. Nah, kalau kami beda dari kalangan latar belakangnya. Benar-benar Gitu. ada pakarnya juga ya Betul. Mas ya, lebih terarah juga. Iya, Nah, itu kan tadi perjalanannya tentunya tidak mulus ya Mas ya, banyak tantangan-tantangan yang betul. dilalui. Nah, itu caranya Mas Bayu dan tim menghadapi tantangan-tantangan tersebut gimana Mas? Oke, kalau tantangan ya banyak sekali sih. Mungkin Kalau dari setiap internal, dari tim mungkin. momen. Kalau internal, masalah internal ya, ya itu sih kayak tiba-tiba mendadak seperti, wah ini saya kayaknya gak jadi ya. Ya kayak aku tadi kan, Iya. H-2 tiba-tiba membatalkan, padahal udah dibelikan tiket dan lain-lain, ya kan. Jadi ya udah gimana lagi. Jadi memang sudah takdirnya begitu. Yang penting sih komunikasi aja sih. Seperti masalah seperti yang tadi ya, kayak tiba-tiba mendadak gak bisa, ya udahlah, it's okay, gak apa-apa. Jadi ditalangi sama ada teman-teman juga yang lain, fasilitator yang lain ini karena emang hal urgent juga nggak bisa, jadi ya udah, it's okay, gak apa-apa gitu. Dan beberapa banyak sih terkait tantangan-tantangan ya, mungkin di internal di pas waktu kegiatan atau penyelenggaraan, bahkan waktu di tahun kemarin ya itu, yang saya kegiatan di Sumbawa. Itu berarti Sumbawa tuh udah 2 kali kami itu. Oh, udah 2 kali. Pertama yang saya sama istri itu, yang keduanya saya nggak ikut. Istri yang nggak ikut, saya yang ikut karena emang lagi hamil besar juga waktu itu. Jadi cuma saya doang. Saya aja yang ikut, nggak sama istri. Nah pas waktu di Sumbawa kita mungkin bisa dibilang miskom atau enggak ya, hal yang tidak mengenakan juga. Itu di kota Lombok. Kan kalau ke Sumbawa harus kita ke Lombok dulu ya, mendaratnya itu dari pelabuhan Lembar kalau nggak salah. Nah, pokoknya di pelabuhan Lembar itu tiba-tiba ada bisa dibilang calo atau apa ya, kayak supir-supir gitulah. Ditanya mau kemana ini gitu. Pokoknya dia tuh gini, dia menawarkan tapi harus ambil tawaran kami, nggak boleh nolak. Berarti memaksa itu ya, ada unsur Betul, pemaksaan. itu hal yang kurang menyenangkan juga. Padahal kami ada paman juga di sana. Ini udah diantarkan nih sama paman ini. Pokoknya kami terdampar di situ tuh sampai 1-2 jam lah terkait masalah itulah. Intinya ya
saya tidak menjelekkan ya, karena mungkin itu hanya oknum aja Iya, gitu. betul. Ya orang-orang travel lah itu tuh, tapi ada calonnya di sana tuh. Pokoknya kalau kalian di sini ya harus ikut kami gitu. Terus akhirnya tuh bisa. Nggak boleh kalau misalkan mau ojek, Gojek atau Grab dan lain-lain ya. Jangan di sini. Kamu harus jalan kaki dulu ke sana. Ini tuh memang agak jauh juga kalau jalan kaki. Jadi udahlah, kita ambil tengahnya aja gitu. Ya udah kita sewa ini aja satu mobil aja. Udah deal-dealan berapa kita samakan aja harganya dengan sama yang di aplikasi. Jadi itu tuh hanya mengantarkan dari pelabuhan Lembar ke pelabuhan, aku lupa, Parahyangan atau apa ya namanya itu, yang di Lombok juga, di Lombok Timur itu. Yang dimana nanti di Lombok Timur tuh pelabuhan, kita menyeberang ke pelabuhan Pototano yang ada di Sumbawa. Jadi si kapal tuh dari Surabaya nggak bisa langsung ke Sumbawa. Jadi kita harus transit dulu di Lombok. Di Lombok kita jalur darat 3-4 jam, terus berlabuh lagi, naik kapal lagi, nyebrang ke Pulau Sumbawa. Dari Pulau Sumbawa kita naik mobil lagi, itu kurang lebih 7-8 jam ke tempat pengabdiannya. Karena memang perjuangannya lumayan juga itu. Transportasinya aja udah berhari-hari ya Mas. Ya, betul. Mungkin nih, karena ceritanya juga Mas Bayu, pasti kan ada banyak teman-teman Sapanizen yang mulai tertarik. Gimana sih Mas caranya gabung ke Amtara atau join di project-projectnya Amtara? Oke, boleh. Kalau ingin join ya, untuk bergabung, silakan bisa cek aja di Instagramnya amtara.id. Atau mungkin ini teman editor bisa ya, di bawah sini ya nih. Atau di mana nih, di sini atau di sini. Nah, itu cek aja amtara.id, dan yang terdekat minggu kita tuh ada kegiatan di Pulau Bawean. Itu ekspedisi Sang Abdi yang ke-11. Tapi masih bisa mendaftarin? Kalau yang Bawean udah tutup kami, karena minggu ini, benar-benar Sabtu Minggu kami berangkat, meeting point-nya di Surabaya atau enggak di Lamongan. Itu langsung ke Pulau Bawean, atasnya Lamongan kalau nggak salah. Itu di Pulau Bawean. Itu yang SA11, karena itu memang udah tutup. Tapi jangan khawatir nih teman-teman ya. Kalau ingin ikut, bisa ikut yang ke ekspedisi Sang Abdi yang ke-12. Itu ke Borneo, Kalimantan. Di bulan apa nih Mas? Di bulan Mei kalau nggak salah. Jadi masih bisa ya Mas ya, persiapan untuk bulan Mei juga, langsung mendaftar juga. Jadi silakan bisa mendaftar di, cek aja amtara.id di Instagramnya, dan cari aja ya postingan yang Borneo itu, yang Kalimantan itu di bulan Mei. Jadi teman-teman kalau misalkan senggang atau masih bingung ya, saya ada kuliah nih Mas gitu, gimana ya? Tenang, kami ada surat untuk dispensasi juga. Jadi teman-teman bisa dapat surat izin juga untuk ke pihak kampusnya untuk mengikuti kegiatan kami ini. Dan saya rasa mahasiswa itu tuh didukung penuh menurut saya oleh pihak kampus. Karena kan di Tridharma Perguruan Tinggi itu ada salah satunya namanya pengabdian. Nah itu sebenarnya mahasiswa itu bisa mengabdi juga di kami, salah satunya itu. Mungkin di yang lain pun juga apa-apa, cuman kalau misalkan ingin di Amtara pun silahkan join juga gak apa-apa gitu. Tapi mungkin buat sobat-sobat Sapanizen di luar sana yang ingin join tapi masih ragu nih Mas, kayak aku nggak bisa apa-apa ini, takutnya nanti di sana malah terbebani, atau ini gimana ya mau join tapi izin ke orang tuanya gimana. Nah itu menurut Mas Bayu sendiri gimana Mas untuk menanggapi keraguan tersebut? Oke, kalau menurut saya itu kita mulai aja dulu sih untuk perihal tersebut ya. Karena kita tidak tahu juga ya rezeki atau relasi dan lain setelah mengikuti, ternyata mungkin hal terkait ternyata saya telah mengikuti, saya menemukan nih skill saya nih di kegiatan ini, karena saya sering juga banyak bersosialisasi ya kan, bertemu juga dengan teman-teman yang ternyata beda banget backgroundnya gitu. Iya, dari setiap daerah-daerah juga ya Mas. Bahkan itu bisa menambahkan skill juga ya kan, atau bahkan relasi lah. Utamanya paling itu relasi udah pasti punya ya, apalagi di berbagai daerah juga, yang dimana itu pasti bermanfaat juga untuk teman-teman yang ikut kegiatan seperti itu, relawan dimanapun berada. Kalau gitu. Dari pengalamannya Mas Bayu sendiri, skill apa nih Mas yang aku baru menemukan ini, skill ini setelah menjadi relawan? Oke. Salah satunya itu sih, lebih bisa bersosialisasi dengan orang-orang atau bermasyarakat ya kan, karena ternyata
di beda daerah tuh kita juga beda adab dan etikanya juga. Dan jadi kita juga mengetahui etika dan adab atau budaya lah, ya kan. Ternyata Indonesia tuh sangat luas sekali. Jadi kita mengetahui berbagai macam suku, budaya dan daerahnya masing-masing juga. Itu sih salah satunya itu. Berarti skill nilai kemanusiaannya Ya, mulai betul. keluar ya Mas ya, adabnya juga belajar adab, juga mungkin belajar lebih peduli sama teman juga, Ya, lebih empati juga sama sekitar ya Mas ya. Untuk kedepannya nih, harapannya Mas Bayu untuk Amtara dan teman-teman yang saat ini berjuang di bidang kerelawanan ini apa Mas? jadi pada intinya harapannya tidak ada kata terlambat lah untuk mengikuti sukarelawan atau volunteer. Jadi mulai aja dulu, baik itu usia muda ataupun tua. Apalagi kalau misalkan ya teman-teman masih muda ini, jadi harus benar-benar hajar habis-habisan nih masa muda ini. Yang dimana salah satunya bisa setidaknya seumur hidup satu kali lah pernah ikut volunteeran seperti ini. Yang dimana itu pun bisa menjadi kelak ya teman-teman tuh muda berkelana dan tua bercerita. Berarti buat sobat-sobat Sapanizen di luar sana bisa untuk mencoba mungkin ISA dulu ya Mas ya, yang kalau takut untuk ke luar kota atau di keluar pulau bisa coba Ya, bisa coba dulu proyeknya yang ISA dulu. yang hanya 2 hari aja volunteernya itu. Terakhir nih Mas, ada pesan-pesan untuk sobat-sobat Sapanizen di luar sana yang baru ingin join relawan. Tadi sih yang saya bilang, mulai aja dulu. Karena aja kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Jadi bisa dikatakan mulai aja dulu, mumpung masih muda. Baik, Sobat Sapanizen bisa ya, mulai saja dulu, mumpung masih muda, jangan sia-siakan kesempatan yang ada ya Mas ya. Betul. Baik, terima kasih Mas Bayu atas cerita-ceritanya yang sangat menginspirasi. Semoga setelah ini buat sobat-sobat Sapanizen di luar sana bisa mulai tergerak hatinya untuk bisa join di bidang kerelawanan. Dan buat sobat-sobat Sapanizen di luar sana yang ingin mengetahui keseharian dari Mas Bayu, bisa langsung saja follow di Instagramnya @kabayu.firdaus. Di sana Mas Bayu berbagi konten-konten inspiratif tentang relawan, proses bertumbuh, dan konten kemanusiaan lainnya. Serta buat teman-teman yang ingin mengetahui update kegiatannya Amtara, bisa follow di Instagramnya @amtara.id. Saya Ira, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap peduli, dan tetap jadi perubahan positif.